Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'du. Alhamdulillah ya ikhwah pemirsa Batu Mengaji via YouTube. Alhamdulillah bertemu kembali kita di kajian khusus masalah aqidah yang kita ambil dari kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha dari karangan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dan juga kita ambil faedah syarahnya dari Syarhu Thalathatul Usul di Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan di perkataan al-muallif ketika beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati athaniyatu al-amalu bihi wa thalithatu ad-da'watu ilaih. Dari perkataan beliau rahimahullah, ada 4 perkara yang semua manusia wajib mempelajarinya. Mulai yang pertama adalah al-ilmu, harus tahu ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Setelah kita berilmu, atsaniyatu al-amalu bihi. Setelah kita berilmu, kita harus al-amalu bihi, harus mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Perkara yang kedua. Dan perkara yang ketiga yang harus dipelajari bersama, yaitu ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaih. Setelah berilmu, kemudian mengamalkannya, kemudian yang ketiga yaitu ad-da'watu ilaih, mendakwahkannya. Inilah perkara ketiga yang kita bahas insyaallah. Berilmu, mengamalkan, dan mendakwahkannya. Apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berikut ini semoga bermanfaat dari penjelasan perkataan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaih. Beliau menjelaskan qauluhu ay ad-da'watu ila ma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam min syari'atillahi ta'ala ala maratibiha ats-tsalath awil arba' allati dzakaraha Allah azza wa jalla fi qawlihi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Suratul Nahl al-ayah 125. Warrabi'atu qawluhu wa la tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum. Suratul Ankabut al-ayah 46. Bila menjelaskan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud dengan dakwah, ad-da'watu ilaih, yaitu mendakwahkan apa yang dipegang oleh atau apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bisa mendakwahkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa beliau? Min syari'atillahi ta'ala, yaitu syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala.
aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita Muhammad SAW diutus dengan membawa syariat Allah, aturan Islam. Dan ketika berdakwah juga harus punya ilmunya, karena ada tahapan-tahapan dalam berdakwah. Sebagaimana disebutkan ada 3 atau 4 tahapan dalam berdakwah. Melalui firman Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau engkau berdakwah, ud'u ila sabili rabbika. Kalau engkau berdakwah, berdakwahlah, serulah manusia ila sabili rabbika. Kita berdakwah menyeru manusia kepada sabili rabbika, kepada jalan Rabbmu. Kita menyeru manusia agar meniti jalan Allah, bukan agar mengikuti kita, mengikuti golongan kita dan lain sebagainya. Dan ketika berdakwah harus bil hikmah. Ayat ini di surat An-Nahl ayat 125 harus kita ingat-ingat ketika kita sudah mulai berdakwah. Berdakwahlah, ajaklah manusia menuju jalan Allah dengan penuh hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika kita berdakwah kepada anak-anak, ada bahasa khusus anak-anak. Ketika kita berdakwah kepada orang dewasa, orang tua, ada bahasa khusus untuk anak-anak, untuk orang-orang tua. Ketika kita berdakwah kepada para mahasiswa, ada bahasa yang kita gunakan untuk para mahasiswa. Ketika kita berdakwah untuk orang awam di pedesaan, ada bahasa khusus yang harus kita gunakan. Itu namanya hikmah. Dan sesuai dengan tempatnya. Wal mau'izatil hasanah. Selain dengan hikmah, lemah lembut, sesuai pada tempatnya, harus mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik, yang menyentuh. Yaitu kita ingin mengajak orang, bukan mengajak lari dari agama ini. Yaitu mendakwahkan agar orang mendekat, bukan lari. Agar orang semakin cinta kepada Islam, semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Rasulnya. Itu tujuan dakwah kita. Wajadilhum billati hiya ahsan. Yang ketiga, setelah berdakwah dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, kemudian kalaupun berdebat, berdebatlah dengan debat yang baik, bukan debat yang saling bantah-membantah, bukan debat yang saling ingin mengalahkan, tapi debat ingin al-haq, dengan kepala dingin, dengan hujah-hujah. Tujuannya adalah agar al-haq itu sampai kepada orang yang kita dakwahi. Atau tahapan yang ketiga, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladzina zalamu minhum. Janganlah kalian mendebat, berjidal dengan para ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Kalaupun lawan ataupun orang yang kita dakwahi adalah dari ahli kitab, boleh kita berdebat, tapi dengan dakwah yang atau dengan debat yang baik pula. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali kalau di kalangan mereka ada orang-orang yang zalim, maka ini tidak kita layani. Karena jika orang yang zalim tujuannya bukan al-haq, sedangkan tujuan dari debat itu adalah tahapan yang terakhir ketika kita harus berdebat, harus adu argumen, tapi adu argumennya harus dengan tetap yang baik. Tujuannya adalah agar al-haq sampai kepada mereka. Bukan tujuannya adalah mengalahkan mereka agar kita menang dalam berdebat, tidak, akan tapi agar al-haq itu sampai pada yang kita dakwahi. Itulah tahapan-tahapan dalam berdakwah, dengan penuh hikmah, dengan nasihat yang baik. Kalaupun berdebat dengan debat yang baik, bukan debat kusir. Dan ketika dakwah ataupun debatnya melawan ahli kitab, juga dengan yang baik.
ingin al-haq sampai kepada mereka. Itulah tahapan yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau juga mengatakan wala budda li hadhihi ad-da'wah min ilmin bi syari'atillahi azza wa jalla hatta takuna ad-da'watu an ilmin wa basirah. Demikian juga ketika kita sudah mulai berdakwah, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, harus tahu, harus dilandasi dengan ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala agar dakwah ini tegak di atas ilmu dan basirah, di atas ilmu dan keterangan yang nyata. Bagaimana mungkin dia akan mendakwahi orang lain tapi dia tidak mengerti syariat Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dia mau mendakwahkan orang lain agar dakwah itu sampai kepada orang lain sedangkan dirinya sendiri tidak tahu? Maka dakwah ini adalah perkara yang besar, perkara yang penting, harus dilandasi ala basiratin, di atas ilmu dan keterangan yang nyata. Sebagaimana firman Allah Ta'ala disebutkan di sini di surat Yusuf ayat 108, harus kita ingat, kalau Anda sudah menjadi da'i, ya, kalau Anda sudah mau mendakwahkan agama ini, ingat firman Allah Ta'ala surat Yusuf ayat 108, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ilallah ala basiratin ana. Aku menyeru kepada Allah, aku mengajak manusia kepada Allah ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu, di atas hujjah yang nyata. Aku menyeru orang-orang kepada Allah, menuju jalan Allah di atas ilmu basirah yang nyata. Saya dan juga orang-orang yang mengikutiku, kata Nabi SAW, harus di atas ilmu basirah ketika berdakwah. Inilah jalanku. Aku menyeru kepada Allah di atas ilmu, di atas basirah, aku dan juga orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dan katakanlah wahai Muhammad, subhanallah wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Al-basirah takunu fima yad'u ilaihi bi an yakuna ad-da'iyatu 'aliman bil hukmi syar'i wa fi kayfiyati ad-da'wati wa fi halil mad'u. Basirah, hujjah yang nyata, ilmu, itu adalah dia harus mengetahui apa yang dia dakwahkan. Ketika Anda sebagai seorang da'i, ada beberapa perkara yang harus engkau ketahui, yaitu yang pertama, basirah tentang apa yang kita dakwahkan. Harus tahu. Kita mau dakwah Al-Fatihah, mengajak orang kepada Al-Fatihah, kita harus tahu, belajar dulu apa itu Al-Fatihah. Kita mau mendakwahkan orang lain la ilaha illallah, harus belajar dulu apa itu la ilaha illallah, kandungannya, konsekuensinya dan sebagainya. Harus tahu apa yang mau kita dakwahkan. Kemudian bi an yakuna ad-da'iyatu 'aliman bil hukmi syar'i, yaitu dia harus tahu, dia harus alim terhadap hukum-hukum syar'i. Selain dia mengetahui apa yang mau dia dakwahkan, dia harus juga mengetahui hukum-hukum syar'i. Harus belajar dulu. Tidak mungkin cukup belajar sebulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, setelah itu jadi da'i, kemudian mendakwahkan orang lain tapi ilmunya masih kurang. Maka ini tidak akan sempurna. Setelah mengetahui apa yang dia dakwahkan, apa yang mau akan dia dakwahkan, dia harus tahu kaifiyatud dakwah, dia harus tahu tata cara dakwah. Kemudian dia juga harus mengetahui halul mad'u, dia harus mengetahui keadaan orang yang akan dia dakwahi. Jadi 3 perkara, dia mengetahui apa yang mau didakwahkan, kemudian dia mengetahui cara berdakwah, tata caranya,
dan dia juga harus mengetahui siapa nanti yang akan dia dakwakan. Harus bertanya dulu. Ketika dia di perkotaan, dia harus tahu bagaimana kebiasaan orang-orang kota di sini. Ketika dia ke pedesaan, dia harus tahu kebiasaan cara agar orang-orang desa menerima dakwah. Itulah ilmu yang harus diketahui bagi orang yang mau berdakwah. Jadi jelas, ad'u ilallahi ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu. Dia harus mengetahui apa yang mau dia dakwahkan. Dia harus mengetahui tata cara berdakwah, dan dia juga harus mengetahui keadaan orang yang dia dakwahi. Kemudian Syekh menjelaskan lagi, wa majalatud da'wah katsiratun minha ad-da'watu ilallahi ta'ala bil khitabah wa ilqa'il muhadarat, wa minha ad-da'wah ilallahi bil maqalat, wa minha ad-da'wah ilallahi bi halaqatil ilmi, wa minha ad-da'watu ilallahi bit ta'lif wa nasrid din an tariqit ta'lif. Dan sarana-sarana dakwah ini sangat banyak sekali. Jadi dakwah sarananya, tempat-tempatnya banyak. Bisa melalui khitobah, melalui khutbah Jum'ah dan khutbah yang lainnya, atau melalui ilqa'il muhadarah dengan kajian-kajian, atau dengan maqalat, dengan tulisan-tulisan, au bi halaqatil ilmi, dengan halaqah-halaqah, ya, dengan halaqah-halaqah ilmu, atau dengan tulisan-tulisan menyebarkan agama ini melalui tulisan-tulisan, selain dengan makalah-makalah, bisa juga dengan tulisan-tulisan majalah, ya, poster, apalagi di zaman kita sekarang. Maka itu tempat-tempat untuk dakwah. Wa minha ad-da'watu ilallahi fil majalisil khassah, fa idza jalasal insanu fi majlisin fi da'watin mathalan fa hadza majalun lid-da'wati ilallahi azza wa jalla, walakin yanbaghi an takuna ala wajhin la malala fihi wala ithqal. Demikian juga ada sarana dakwah dengan tempat-tempat duduk tertentu, nggak harus resmi, nggak harus kajian resmi. Kadang mungkin kita duduk-duduk dengan teman, kemudian di situ tempat untuk berdakwah, tapi tetap dengan ilmu. Dia harus tahu ilmunya, apa yang akan mau dia dakwahkan. Harus belajar ilmu syar'i dulu, kemudian dia tahu cara menyampaikan yang pas bagaimana, dan dia tahu keadaan orang yang didakwahi ini kebiasaannya seperti apa. Contohnya dalam majelis-majelis yang enggak resmi, bisa ketika kita memulai pembicaraan, di situ kita selingi dengan dakwah. Tapi diingatkan di sini agar pembicaraannya tidak malal dan ithqal, tidak membosankan atau memberatkan. Yang penting ringan, seseorang sudah sampai apa yang kita inginkan, selesai kita tutup cepat-cepat, tidak terlalu membosankan atau memberatkan. Wa yahsul hadza bi an ya'rida ad-da'iyatu mas'alatan 'ilmiyatan 'alal jalisin thumma tabtadi'ul munaqashatu, wa ma'lumun annal munaqashah was-su'al wal jawab lahu daurun kabirun fi fahmi ma anzalallahu 'ala rasulihi wa tafhimihi, wa qad yakunu aktsara fa'aliyatan min ilqa'i khutbatin aw muhadaratin ilqa'an mursalan kama huwa ma'lum. Jadi kadang dakwah selain resmi, ya, dengan kajian-kajian, dengan halaqah-halaqah ilmi, dengan tulisan, kadang belum bisa nyampe ke sasaran dakwah kita. Maka di sini dicontohkan ada kadang dengan duduk-duduk tidak resmi, ya, makan, kemudian diajak kita buka masalah-masalah ilmiah kepada orang yang duduk di situ, kemudian mulai diskusi. Ya, mulai diskusi, dan telah diketahui, maklum, jelas bahwasanya dengan soal jawab ini lebih cepat mengena. Misalnya setelah olahraga duduk sebentar, kita buka, atau ada yang ingin tanya jawab, kemudian ada yang bertanya, ada yang jawab. Dan di sini peran penting tanya jawab dalam
memahami apa yang Allah dan Rasulnya turunkan berupa syariat Islam yang mulia ini dan bisa memahamkannya. Dan ini kadang perannya lebih besar daripada khutbah-khutbah, daripada kajian-kajian yang secara langsung. Kadang duduk santai, berbicara masalah agama, tanya jawab, ini lebih mengena daripada resmi. Maka itu juga salah satu di antara sarana-sarana dakwah. Kemudian beliau menjelaskan, wa da'watu ilallahi azza wa jalla hiya wadhifatur rusul alaihi wassalatu wassalam wa tariqatu man tabi'ahum bi ihsan. Kemudian yang perlu diketahui ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita tahu tahapan-tahapan dakwah, tata caranya harus dengan hikmah, kemudian dengan nasihat yang baik, kalaupun berdebat dengan debat yang baik, dengan adu argumen yang baik, tidak saling mengalahkan, saling menjatuhkan. Kemudian kita harus tahu apa yang mau kita dakwahkan, kemudian kita tahu cara mendakwahkannya, dan juga tahu keadaan orang yang kita dakwahi. Ingat, ketika kita sudah terjun dalam dunia dakwah, maka ingatlah dakwah ini adalah pekerjaan para nabi dan rasul yang amat sangat mulia. Dakwah ini jalan orang-orang yang mengikuti nabi dan rasul dengan baik. فَإِذَا عَرَفَ الْإِنسَانُ مَعْبُودَهُ وَنَبِيَهُ وَدِينَهُ وَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالتَّوْفِيقِ لِذَلِكَ فَإِنَّ عَلَيْهِ السَّعْيَ فِي إِنْقَاذِ إِخْوَانِهِ بِدَعْوَتِهِمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيُبَشِّرَ بِالْخَيْرِ. Karena ketika kita sudah mulai mengenal Allah, mengenal siapa yang akan kita ibadahi, mengenal ma'bud Allah yang kita ibadahi, setelah kita mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, mengenal agamanya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada kita berupa taufik untuk mengenal semuanya tadi, maka setelah kita bisa menyelamatkan, dalam arti bisa memahamkan diri kita sendiri, kita harus berusaha menyelamatkan saudara-saudara kita dengan mendakwahkan mereka. Setelah menyelamatkan kebodohan atau menghilangkan kebodohan pada diri kita sendiri, kita hilangkan. Ini sebagai bentuk rasa cinta kita kepada saudara kita, yaitu sebagaimana kita menyukai diri kita selamat, mengetahui al-haq, kita juga ingin saudara kita mengetahui sama seperti yang kita ketahui. Itulah dakwah, memberikan kabar gembira, memberikan peringatan. Tujuannya adalah menyelamatkan mereka. Kenapa ingin menyelamatkan mereka? Karena kita cinta kepada saudara kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman dengan iman sempurna salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai saudaranya, sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Kita yang sudah paham al-haq, kita ingin al-haq ini sampai kepada mereka sebagaimana al-haq itu sampai kepada diri kita. Bahkan keutamaan dakwah ini sangat besar. Di antaranya adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yauma Khaibar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib di peperangan Khaibar. Beliau pernah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Unfud ala rislik hatta tanzila bisahatihim. Thumma ud'uhum ila al-Islam wa akhbirhum bima yajibu alaihi min haqqillahi ta'ala fihi. Fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yaitu bergeraklah mahlan, dengan pelan sampai engkau tiba di tempat mereka. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam, kabarkan apa yang wajib bagi mereka berupa hak-hak Allah Ta'ala, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai Nabi mengatakan, demi Allah, seandainya jika saja Allah memberikan hidayah melaluimu satu orang, itu lebih baik daripada onta merah. Ini keutamaan dakwah. Kalau ada orang mendapatkan hidayah dengan izin Allah melalui tangan kita, ada orang yang awalnya gak kenal sunnah, kemudian mengenal sunnah melalui ucapan kita, melalui dakwah kita, melalui gerak-gerik kita, maka ini lebih baik daripada onta merah. Apalagi kalau sampai ada orang yang masuk Islam melalui dakwah kita.
keutamaan yang sangat besar, yaitu melebihi kendaraan yang pada waktu itu paling baik, paling mewah, yaitu onta merah. Satu orang saja yang dapat hidayah melalui tangan kita dengan izin Allah itu lebih baik daripada onta merah, yang pada waktu itu onta merah adalah kendaraan yang paling mewah. Demikian juga sabda Nabi SAW yang lain, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yankusu dzalika min ujurihim syai'a. Siapa yang menyeru kepada petunjuk dan petunjuk itu diikuti oleh orang-orang yang mengenal petunjuk tersebut, maka orang-orang yang mengikutinya tadi dapat pahala, yang mendakwahkannya dapat pahala, yang mengikutinya pun dapat pahala. Persis mendapatkan pahala apa yang dilakukan tanpa dikurangi sedikit pun. Ketika kita mendakwahkan orang lain kepada petunjuk, kepada sunnah, kemudian orang lain tersebut mengamalkannya, selain kita dapat pahala, orang lain tersebut dapat pahala, dan pahalanya pun mengalir kepada kita persis, dan orang tersebut pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Itu baru satu orang. Bagaimana dua orang sama-sama mengamalkan apa yang sudah kita sampaikan? Dia mengamalkan, dapat pahala, pahalanya mengalir kepada kita, dan pahala mereka tidak dikurangi sedikit pun. Itu kalau dua. Bagaimana dengan 3, 4, 5, 10, ratusan orang? Ini semangat dakwah, yaitu mendapatkan pahala persis seperti orang yang mengamalkan tanpa dikurangi sedikit pun. Namun juga harus hati-hati, man da'a ila dhalalatin. Jangan sampai kita mendakwahkan orang lain atau mengajak orang lain kepada dhalalah, kepada kesesatan. Kenapa? Dia akan mendapatkan dosa mithlu athami man tabi'ahu la yankusu dzalika min athamihim syai'a. Kalau kita mengajarkan kesesatan, orang lain dapat kesesatan, mereka tersesat, dapat dosa, dosanya pun mengalir kepada kita karena kita yang mengajarkan tanpa dikurangi sedikit pun. Wal iyadzu billah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Muslim aidan, dan ini sebagai penutup, yaitu kalau kita sudah terjun dalam dunia dakwah harus semangat. Tujuannya adalah kita ingin mengharap wajah Allah, pahala kebaikan semakin banyak yang kita dapatkan. Kalau kita ikhlas lillahi ta'ala, yaitu mendala ala khairin falahu mithlu ajru fa'ilihi. Siapa yang menyeru kepada kebaikan, maka dia akan memperoleh pahala seperti orang yang mengerjakannya, persis. Maka jika kita mengajarkan Al-Fatihah saja kepada anak kecil, dan anak kecil tersebut mengamalkannya, membacanya setiap kali sholat, bahkan sepanjang umurnya, ketika dia baca dengan benar, maka pahalanya akan mengalir kepada kita tanpa dikurangi sedikit pun. Subhanallah, ini adalah keutamaan dakwah. Maka ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, adalah perkara ketiga yang harus kita pelajari setelah kita berilmu ma'rifatullah wa ma'rifatun nabihi wa ma'rifatul dinil islami bil adillati, kemudian kita mengamalkannya dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendakwahkannya dengan penuh kelembutan, penuh hikmah, dengan nasihat yang baik, kalaupun berdebat dengan debat yang baik, dengan hujah yang nyata. Kemudian kita harus tahu apa yang kita dakwahkan, bagaimana cara mendakwahkannya, dan kita harus tahu keadaan orang yang kita dakwahi. Dan dakwah ini adalah pekerjaan para nabi dan rasul yang amat sangat mulia, pahalanya sangat besar jika ikhlas lillahi ta'ala. Semoga semuanya kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk berilmu, beramal, dan berdakwah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam bishawab. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.